Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kullal hazni in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh bagi kita dan amal ibadah kita diterima oleh Allah, segala dosa kita diampuni olehnya. Kita pada subuh kali ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan Quran surat As-Saffat. Sekarang kita baca ayat 114 sampai 122 surat ke-37 surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 114 sampai 122. 114 sampai 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبون. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua ayat terakhir yang kemarin kita bahas itu berkaitan dengan sosok Nabi yang merupakan anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishaq. Jadi anaknya Nabi Ibrahim itu Ismail dan Ishaq. Setelah penantian anak yang begitu lama ya. Jadi 80 tahun Nabi Ibrahim 80 tahun baru punya anak. Mungkin Pak John juga akan punya anak. Bisa aja. 80 tahun laki-laki tidak ada menopause ya. Dan itu pun setelah berdoa dan berharap. Ini jadi pelajaran, jangan putus asa, putus harap dari Allah gitu. Jadi kita berdoa tapi mungkin kita bertanya, nah doa kita tidak dikabulkan wae gitu.
Allah lebih tahu kapan doa kita itu akan dikabulkan. Nah, yang penting husnuzon kepada Allah. Allah tuh maha mendengar doa kita. Selama syarat doa itu dikabulkan, husnuzon kepada Allah, yakin akan dikabulkan. Hanya bagaimana cara Allah mengabulkan, yaitu Allah lebih tahu, bukan kita yang lebih tahu. Kapan dan bagaimana cara Allah mengabulkan, Allah yang lebih tahu. Tadi jangankan kita, Nabi Ibrahim saja 80 tahun, baru usia beliau 80 tahun, baru dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Jadi pelajaran dari kisah Ibrahim itu, apalagi kemarin baru Idul Adha ya, itu kesabaran berharap kepada Allah dan kepasrahan menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi menjelang subuh buka HP, nggak sengaja ada 2 artis yang sudah 16 tahun tidak dikaruniai anak, namanya Seto sama siapa? Dini ya. Saya sebetulnya nggak suka baca tentang artis teh, kan teka aja itu. Teka aja itu pas buka, oh tentang artis gitu ya. Saya langsung teringat hadis Nabi, siapa yang tidak memperhatikan urusan umat maka bukan dari bagian dari padaku. Kepaksa saya baca gitu kan, mengamalkan sunnah Nabi tadi gitu. Itu kan 16 tahun ya, belum dikaruniai anak, tapi tetap husnuzon kepada Allah. Akhirnya beliau keduanya punya 46 anak asuh ya, 46 anak asuh. Jadi peluang mencari pahala itu ya bukan hanya mendidik anak kandung, tapi juga siapa yang bisa menjadi amal jariah itu. Nah, Ibrahim dulu itu 80 tahun berharap kepada Allah kehadiran seorang anak, dan Nabi Ibrahim tidak menyangka juga ternyata akhirnya punya anak. Ujian berat datang setelah Allah karuniakan anak yang saleh, perintah untuk menyembelih datang gitu. Dan perintahnya melalui mimpi, dan ternyata Ismail pun anak yang saleh. Ketika Ibrahim bertanya ini arafil manam anni adbahuka fandur madza tara, aku semalam mimpi menyembelihmu. Ibrahim itu sangat sadar mimpinya beliau itu adalah wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi ada perintah menyembelih anaknya, ini pasti perintah dari Allah, itu adalah wahyu. Tapi kalau parubi mimpi jangan dianggap wahyu, ya bukan nabi. Itu bedanya nabi dengan kita. Dan respon Nabi Ismail, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah dari Tuhan kita, maka laksanakanlah, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Itu anak yang saleh. Untung saja ketika itu kemudian wafadainahu bidzibhin adzim, kemudian kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang lain. Nah, maka para ulama sepakat yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah Ismail. Tapi saya beberapa waktu lalu baca kitab tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu ahli tafsir dari mazhab Maliki, punya kitab namanya nama kitab judulnya ini Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, mazhab Maliki. Ini kitab tafsir populer, kalau nyari di internet itu sangat berserakan. Itu ulama muslim, tapi beliau malah berpendapat yang akan disembelih itu Nabi Ishak. Itu beliau. Artinya ya bukan berarti beliau seorang Nasrani atau Yahudi, bukannya. Beliau muslim. Artinya memang dalam komunitas muslim saja tentang siapa yang disembelih memang terjadi perbedaan pendapat, apakah Ismail, apakah Ishak. Tapi memang mayoritas ulama berpendapat yang akan disembelih itu adalah Ismail, karena rentetan urutan daripada ayat yang ada di dalam Quran surat As-Saffat itu.
yang ayat ke 111 sampai ujung 111 itu kan berbicara tentang masalah proses akan menyembelihnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Tapi setelah itu ayat 112 dan ayat 113-nya Allah beritakan kemudian tentang lahirnya Nabi Ishak. Berarti dari ayat rentetan ayat ini sebetulnya jelas yang akan disembelih itu adalah Nabi Ishak. Karena Allah katakan 112-nya setelah menceritakan tentang Nabi Ismail yang akan disembelih, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, dan kami beritakan kabar gembira kepada Ishak nabiyyan minas salihin, seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Ishak. Jadi Ishak itu adiknya Nabi Ismail kalau melihat urutan ayat ini. Wa barakna alaihi wa ala Ishak, dan kami berkahi Ibrahim dan juga Ishak. Tapi ada juga yang mengatakan wa barakna alaihi, dan kami berkahi Ismail dan Ishak. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Nah, ini kemudian penjelasan dari Allah, dan keturunan dari keduanya muhsinun, ada orang yang mengikuti jejak leluhurnya, yaitu mengikuti jejak kebaikan. Tapi Allah katakan kemudian wa dzalimun li nafsihi mubin. Tapi ada juga di antara keturunan keduanya ini orang yang zalim terhadap dirinya. Sebagian tafsir mengatakan ada juga yang kufur. Nah, ini jadi gambaran bahwasannya tidak ada jaminan orang tua yang saleh anaknya juga saleh. Makanya ada lagu dari Raihan, iman tak dapat diwarisi. Gitu. Jadi tidak ada jaminan. Nabi Nuh soleh, anaknya kafir. Bahkan Allah katakan innahu laisa min ahlik, anakmu itu wahai Nuh bukan keluargamu. Maksudnya di akhirat ya. Kalau di dunia tetap satu kakak, walaupun zaman Nabi Nuh belum ada kakak itu, belum ada kan itu. Tapi di akhirat apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan keluargamu. Artinya tidak akan dipertemukan nanti di akhirat. Maka kalau orang tuanya mukmin, anaknya kafir, pertemuannya hanya di dunia. Salah satunya meninggal dalam kondisi yang berbeda, satu mukmin satu kafir, tidak akan ada lagi pertemuan nanti di akhirat. Maka kalau ada orang soleh, nah anaknya kiunya itu, jangankan manusia sekarang, Nabi pun banyak yang keluarganya tidak baik. Itu mengenai dan itu bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau kita buka Quran surat Al-Ahqaf ayat 19 kalau tidak salah, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya sesiapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, kata Allah apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Itu Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, itu beliau mengatakan sesiapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah, apa kata Allah? La khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Tidak akan takut itu maksudnya apa? Tidak akan takut nanti ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Takut nggak Pak Bu dimasukin ke liang lahat? Takut kan? Dan itu fitrah manusia lah. Yang paling ditakuti itu adalah ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, sendiri ditinggalkan. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan ketika yang mengantarkan jenazah 7 langkah meninggalkan pemakaman, maka malaikat Mungkar dan Nakir akan turun. Sehingga kemudian ada anekdot makamnya Gus Dur itu belum ditanya sampai sekarang oleh malaikat Mungkar dan Nakir, karena kuburannya penuh terus dengan orang yang menziarahinya. Tapi ini enggak lah, maksudnya bukan berarti demikian, maksudnya adalah betapa sendirinya orang yang berada di alam kubur. Tapi kata Allah, sesiapa yang istiqomah, la khaufun alaihim, dia tidak takut ketika dimasukkan ke alam kubur, walahum yahzanun, tapi mereka pun tidak akan bersedih. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan
tidak bersedih, tidak khawatir dengan nasib generasi yang ditinggalkan setelah meninggal. Kalau di sini berarti ada jaminan dari Allah. Ini kan kesannya paradoks ya. Di satu sisi orang yang soleh ada jaminan dari Allah keturunannya akan baik juga, tapi di sisi lain di sini anaknya Nabi juga ada yang kafir gitu. Nah ini kita ambil jalan tengah, artinya maksud daripada jaminan dari Allah itu adalah motivasi kepada kita supaya kita ikhtiar mensolehkan diri kita dan keluarga kita. Tapi ujungnya tetap hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja yang tidak baik, bahkan keturunan Nabi tadi. Itu yang kemarin kita bahas. Nah kemudian ayat ke-114-nya Allah katakan, walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan sungguh kami telah berikan nikmat yang begitu banyak kepada Musa dan Harun. Yang pertama, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kenabian. Musa dan Harun itu kan adik kakak ya, adik kakak. Musa kakaknya, Harun adiknya, dan dua-duanya nabi. Ini kan jadi dulu tuh ternyata banyak nabi yang bapak sama anaknya nabi, atau adik kakak nabi itu banyak. Kalau suami istri nggak ada yang nabi, yang ada bupati gitu. Suami bupati, istri bupati. Tapi kalau nabi tidak ada suami, karena nabi memang terjadi perbedaan pendapat ya. Ada tidak nabi dari kalangan perempuan. Tapi mayoritas ulama mengatakan nabi itu dari kalangan laki-laki. Paling tidak yang diceritakan dalam Al-Quran semuanya itu adalah laki-laki. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, itu nikmat yang paling besar, nikmat kenabian. Apalagi Nabi Musa satu-satunya nabi yang bukan hanya satu-satunya nabi, satu-satunya manusia yang yang Allah berikan kesempatan berdialog dengan Allah miwara hijab, tapi ada pembatas, tapi langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Itu kata Allah, wa kallama Musa taklima. Jadi dan wa kallama Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa beberapa kalimat. Itu para ahli tafsir sepakat itu ada dialog langsung. Tapi kita jangan berimajinasi ya bagaimana Allah berbicara. Kita hanya mengimani apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, bagaimananya itu urusan Allah. Makanya kan diperkuat dengan hadis Nabi tentang protesnya Nabi Musa kepada Nabi Adam yang diceritakan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad selesai Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nabi Musa itu kan protes kepada Nabi Adam. Adam katanya, gara-gara engkau makan buah yang diharamkan, jadi diturunkan ke dunia. Kan jadi riuh di dunia, BBM mahal, apalagi riuh lah, berita hoax banyak gitu. Tapi Adam mengatakan, kurang lebih ya, ini pakai bahasa saya, hai Musa, jangan fokus dengan kesalahan orang lain, tapi fokuslah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Engkaulah satu-satunya manusia yang Allah berbicara langsung kepadamu. Jadi hanya ini penegasan dari Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Adam berkata kepada Musa, Musa lah yang Allah berbicara langsung kepadanya. Nabi Muhammad pun tidak. Nabi Muhammad kan lewat malaikat Jibril. Sampai ketika di Sidratul Muntaha pun Nabi Muhammad tidak langsung dialog dengan Allah, tapi dengan malaikat Jibril. Ini istimewanya Nabi Musa. Itu yaitu ketika berkhalwat di Bukit Tursina ya, selama 40 hari. Makanya kan ketika mau berangkat ke Bukit Tursina, umatnya itu sudah beriman. Khawatir sesat lagi, Nabi Musa minta kepada Nabi Harun supaya merawat keimanan umatnya. Akhirnya Nabi Musa 40 hari, pas pulang ternyata umatnya itu malah menyembah lagi patung anak sapi. Ya wajarlah manusiawi, Musa kecewa kepada Harun, diamanahi menjaga keimanan umatnya, kok umatnya malah begini lagi. Disitulah Musa kan marah kepada Harun ya. Akhirnya Musa yang pegang janggutnya Harun ya, digituin. Itu marahnya orang Arab itu
terlihat dari bagaimana cara memegang janggut. Orang Arab itu kan senang kalau janggutnya dipegang, gitu. Tapi pegangnya pelan, bukan begitu. Nah Musa itu kepada Harun gitu, dipegang itu. Itu ungkapan marahnya Musa kepada Harun. Tapi kalau pegangnya lembut, itu orang Arab tuh merasa terhormat kalau janggutnya dipegang. Saya pernah cerita ya, saya pernah lakukan itu ketika di Masjidil Haram. Habis tawaf, lihat ada tukang sapu janggutnya segini. Saya langsung ingat, oh dulu dapat informasi dari guru ketika di Gontor, orang Arab itu seneng kalau jenggotnya dipegang. Akhirnya saya udah praktek ya. Tapi saya nggak deg-deg, kenapa? Karena dia pegang sapu gitu. Takut apa yang dikasih tahu guru saya salah gitu kan. Kayaknya saya doa bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama gitu ya. Deket dipegang gitu. Pegang gini, senyum dia. Artinya dia senang. Dan kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Saya berbuat itu dianggap baik dan dia pun ingin berbuat baik kepada saya. Akhirnya dia pun pegang jenggot saya. Jenggot saya kan kecil gitu. Makanya saya pegangnya gini, dia pegangnya gitu. Tapi itu orang Arab, tapi itu budaya ya, bukan syariat. Jangan sampai budaya Arab dianggap syariat, akhirnya itu pun dipraktekkan di Indonesia. Ayo bapak-bapak lagi jenggot panjang diam, Pak, damang Pak. Boleh jadi responnya beda. Itu karena itu adalah budaya, bukan syariat. Nah orang Musa itu kepada Harun pegangnya bukan lembut tapi digitukan. Itu dia dimarah. Dan kebiasaan orang Arab itu kalau marah tidak mau menyebut nama. Biasanya menyebut dengan sebutan yang lain. Makanya kan dijelaskan Musa itu ketika marah kepada Harun bukan sebutan, bukan memanggil ya Harun, tapi ya bena ummi, wahai anak ibuku. Padahal kan artinya kan adik ya. Wahai anak ibuku, seperti marahnya Aisyah kepada Rasul. Kan manggilnya enggak ya Rasulullah atau ya bebek, enggak gitu. Manggilnya ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Karena memang Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim. Nah, itu orang Arab. Ini kata Allah, walaqad mananna ala Musa wa Harun. Ini nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kenabian. Kemudian nikmat selanjutnya ini yang 115 Allah gambarkan, wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan kami selamatkan keduanya, yaitu Musa dan Harun, wa qaumahuma, dan kami selamatkan juga kaum keduanya, yaitu Bani Israel, minal karbil azim, dari ujian yang sangat berat. Kalau Musa, pelindungan pertama nikmat itu adalah ketika dikejar oleh tentara Fir'aun, kemudian lari ke daerah Madian. Sampai di daerah Madian kemudian berteduh di bawah pohon. Itu hopeless ya, harapan Nabi Musa itu udah kemana gitu. Akhirnya berdoa gitu. Nah ini doa kalau kita dalam kondisi sulit ya, yang diajarkan oleh Nabi Musa. Doanya itu adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ada di Quran surat Al-Qasas. Ayatnya antara ayat pertama sampai ayat terakhir. Intinya saya lupa gitu. Rabbi inni lima Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Allah, sesungguhnya kami sangat fakir, sangat butuh kepada kebaikan yang kau turunkan. Kayaknya kan kemudian setelah itu Nabi Musa lagi diam melihat dua wanita yang sedang menimba air, tapi kesulitan. Akhirnya Nabi Musa datang ke dua wanita tersebut, ditanya, ini air untuk apa? Kami berdua disuruh oleh ayah kami untuk mengambil air dan menyiramkannya kepada ternak ayahku gitu. Tapi kami kesulitan, ditolonglah oleh Nabi Musa. Itu tulus beliau menolongnya. Akhirnya kemudian air itu ada, akhirnya dikasihkan kepada ternaknya. Dua wanita ini kemudian menceritakan kepada ayahnya, ada sosok lelaki
yang sudah menolong keduanya membantu ngambil air. Ayahnya itu kagum dengan laki-laki ini, akhirnya bilang, hai fulana, hai anakku, panggil laki-laki itu. Akhirnya Nabi Musa datang kepada ayahnya. Kemudian Nabi Musa, ayahnya bilang, ya kurang lebih terima kasih lah atas bantuannya, sebagai hadiah tanda terima kasih. Saya berharap, kata ayahnya itu, engkau mau menikahi salah satu dari dua anakku ini. Akhirnya kemudian Nabi Musa menikahi salah satu dari keduanya. Ada yang mengatakan nama ayah perempuan itu adalah Nabi Saleh. Tapi Allah alam, ada yang mengatakan Nabi Saleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, itu membantu wanita yang nimba. Tapi niatnya tulus Nabi Musa. Ini Pak John melihat yang lagi nimba, jangan tiba-tiba mendekati harapannya. itu Nabi Musa yang nikmat pertolongan dari Allah yang pertama. Tapi pertolongan yang paling besar kepada Musa dan Harun itu adalah ketika dikejar oleh Firaun, kemudian membelah sungai, laut Merah, kemudian berhasil melewatinya, kemudian Firaun dan pasukannya ditenggelamkan. Musa, Harun dan Bani Israel kemudian diselamatkan. Itu nikmat yang paling besar. Dan itulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Dan itu hanya tongkat Nabi Musa. Tongkat Pak Yogi nggak akan bisa. Sehebat apapun tongkat sekarang itu tidak bisa, hanya tongkat Nabi Musa. Dan mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad berakhir seiring berakhirnya usia mereka. Beda kalau mukjizat Nabi Muhammad, walaupun sudah wafat tapi Quran tetap, kemukjizatnya tetap ada. Kemudian ayat selanjutnya, wa nasarnahum fakanu humul ghalibun, dan kami berikan kemenangan kepada mereka, maksudnya Musa, Harun dan umatnya. Fakanu humul ghalibun, humul ghalibin, dan merekalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan pertolongan. Wa atainahumul kitabal mustabin, dan telah kami berikan kepada keduanya, Musa dan Harun, al-kitabal mustabin, kitab yang menjelaskan. Ini para ahli tafsir sepakat maksudnya itu adalah Taurat. Dan kalau versi Kristen kan perjanjian lama ya, kalau versi kita adalah Taurat. Tapi intinya sampai sekarang sudah tidak ada lagi Taurat yang sempurna, semuanya dirubah. Dan itu keburukan yang paling besar yang dilakukan oleh Bani Israel, itu adalah merubah kitab suci. Itu dosa yang paling besar. Dan Allah Maha tahu, supaya umat ini tidak tersesat, maka Allah jadikan mukjizat terakhir itu adalah Al-Quran, yang sampai hari kiamat Allah jamin keorsinilannya. Makanya tidak ada Quran tandingan. Upaya dilakukan tetap gagal terus. Di Amerika itu ada siapa? Anish Soros ya. Anish Soros itu bikin kitab tandingan Quran namanya Al-Furqan. Namanya bagus, Al-Furqan. Tapi tetap setelah dibahas, dikaji, kelihatan sekali bahwasanya itu bukan Quran. Dan kok hilang kan peredarannya sekarang. Padahal yang menentangnya, yang mengkritisnya sedikit padahal. Tapi tetap yang tidak paham bahasa Arab pun ketika membaca ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tidak seindah kalau kita membaca Al-Quran. Dan itu bedanya Quran dengan lagu ya. Lagu tuh kalau kita nyanyi berulang-ulang bosan, Quran tidak. Buktinya apa? Coba lagi sholat, baca kulhu ina atau ina terus, bosan itu mana? Itu kan subuh kulhu ina atau ina, zuhur dibalik ina atau ina kulhu, ya. Terus tidak pernah bosan. Itu seandainya mukjizat Nabi itu bukan Quran, seperti mukjizatnya Nabi Musa atau Nabi Isa, ya seiring wafatnya Nabi Muhammad selesailah mukjizatnya. Tapi itulah mukjizatnya Nabi Muhammad itu, Allah ingin menyelamatkan umat ini, akhirnya mukjizat yang tanda petik abadi.
karenanya tidak bisa dirubah. Yang kedua, bisa dihafalkan. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan kan adalah Quran. Nggak ada pendeta hafid Injil, itu nggak ada. Hanya Al-Quran yang bisa dihafalkan. Dan banyak yang tidak paham bahasa Arab pun ketika hidayah Allah datang mendengarkan Quran, air matanya menetes. Itu indahnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan tidak salah Allah turunkan Nabi terakhir dari kalangan Arab dengan mukjizat Al-Quran. Keistimewaan orang Arab ini sering dibahas ya. Keistimewaan orang Arab itu adalah Allah karuniakan hafalan yang kuat. Non Arab tidak akan mampu menyainginya. Dan itu pernah saya lakukan uji kekuatan hafalan dengan kawan saya orang Arab. Itu kalah, Pak. Saya paling 10%-nya lah kekuatan hafalannya tuh. Makanya kalau standar lulusan Timur Tengah itu membedakan antara orang Arab dengan non Arab. Kalau orang Arab itu S1 4 tahun, syarat ijazah keluar harus dites 30 juz. Tapi non Arab cuma 8 juz, itu pun banyak yang nggak lulus. Ada teman saya protes ke Syekhul Azhar, Syekh, kenapa dibedakan kok orang Arab dengan kita? Mereka harus 30 juz, kita cuma 8 juz. Ketika dia protes kan saya deg-degan, takut disamain gitu kan. Kenapa protes? Udah dikasih. Akhirnya apa jawaban Syekhul Azhar itu, Syekh Ahmad Thayyib ketika Tontowi ketika itu? Beliau bilang, antum du'afa katanya. Kalian itu du'afa dari segi hafalan. Itu istimewanya orang Arab. Coba Nabi Muhammad itu orang Ciganitri, susah ngafalin Quran. Itu hebatnya orang Arab itu pada aspek hafalan itu sangat kuat dan memperhatikan yang namanya silsilah ke atas guru atau silsilah biologis ke atas itu kuat. Itulah yang kemudian digunakan dalam ilmu hadis. Imam Muslim itu kan hafal ya gurunya siapa sampai kepada Nabi Muhammad. Bahkan ulama-ulama Arab sekarang pun hafal siapa guru-gurunya Imam Muslim sampai kepada Rasul, gurunya Imam Bukhari sampai kepada Rasul. Kebiasaan orang Arab menghafalkan nasab sampai 10 ke atas itu digunakan dalam ilmu hadis. Itu keistimewaan orang, dan satu-satunya proses periwayatan itu hanya ada dalam Islam. Dalam Injil tidak ada periwayatan, sehingga sulit mencari yang otentik, bahkan mungkin dipastikan tidak ada. Itu ya, wa atainahumal kitabal mustabin. Kami berikan kepada keduanya kitab yang menjelaskan, wa hadainahumas siratal mustaqim, dan kami berikan kepada keduanya petunjuk jalan yang lurus. Ini jadi gambaran bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun tidak pernah mengajarkan bahwasanya Allah itu punya anak. Kan dosanya orang Yahudi apa? Wa qala al-yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Tuhan. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan. Dan dosanya Nabi Kristen itu adalah mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah, ini penegasan. Ketika Nabi Allah mengatakan dan kami berikan petunjuk kepada keduanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus versi Allah yaitu tauhid. Wa tarakna alaihi ma fil akhirin, dan kami tinggalkan bagi keduanya pujian yang datang dari generasi setelahnya. Ini seperti doanya Nabi Ibrahim dalam Quran surat As-Su'ara, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah setelah peninggalanku orang-orang itu menyebut kebaikanku, bukan menyebut keburukanku. Nah, ini harapan Nabi Ibrahim. Jadi di antara doa para nabi itu adalah meminta setelah kita meninggal orang itu yang diingat itu adalah kebaikan kita, bukan keburukan kita. Misalnya orang ya ditangkap dalam pelakuan kriminal, di penjara, meninggal, yang diingat oleh orang apa? Meninggal dalam kondisi buruk. Itu tidak mungkin hilang dari memori. Tapi kalau orang itu soleh kemudian meninggal dalam kesolehan, kan yang teringat dari orang yang ditinggalkan itu adalah almarhum meninggal dalam kondisi baik karena memang hidupnya baik. Itu yang dimintakan oleh para nabi. Maka sunnah dari nabi yang diajarkan kepada kita itu adalah
Itu tadi minta supaya nanti setelah wafat orang itu ingat kebaikan kita. Ini jadi pelajarannya dua. Pertama, maksimal berbuat baik. Yang kedua adalah jangan pernah umbar keburukan kita. Kan setiap manusia punya aib ya. Dan diantara hal yang dilarang oleh Allah itu adalah membuka aib kita. Apalagi menceritakan dosa yang sudah kita lakukan, itu tidak boleh. Kan kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu akan diampuni kecuali al-mujahirun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa al-mujahirun itu? Rasul mengatakan, orang yang ketika malam hari berbuat dosa, kemudian dia boleh jadi taubat, tapi kemudian siang harinya dia menceritakan dosa yang dilakukan pada malam hari, sehingga orang lain tahu, dan boleh jadi setelah tahu terinspirasi untuk melakukan dosa sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tadi cerita. Boleh jadi ketika dia taubat, orang yang pertama yang taubat, taubatnya diterima oleh Allah. Tapi karena dia cerita kepada orang lain, kemudian orang lain mencontoh, dia tidak bisa lepas dari dosa yang dilakukan orang yang mencontoh, karena dianggap sebagai jariyah dosa jariyah. Jadi kalau punya dosa ya kita tutup-tutupi. Kemudian yang terakhir, salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin. Keselamatan atas Musa dan Harun, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan yang terakhir, ini ikrar dari Allah, penjelasan dari Allah, penegasan tentang keduanya. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Sesungguhnya keduanya itu, yaitu Musa dan Harun, adalah dua hamba Allah yang saleh, yang beriman. Kalau sudah Allah yang mendeklarasi seperti ini, pasti selamat di akhirat. Beda misalnya dengan siapa? Abu Lahab ya. Sampai Allah sematkan surat tersendiri dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Itu mustahil selamat di akhirat. Itu tentang Abu Lahab. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu penjelasan singkat tentang Quran surat As-Saffat 114 sampai 122. Wallahu a'lam bishawab. Mangga dilatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, cari Nabi Nuh nih. Kalau nggak salah ada keterangan ya yang saya dengar bahwa seorang anak menjadi kafir atau mukmin atau kafir itu karena tergantung kepada didikan orang tua. Nabi Nuh itu seorang nabi, tapi anaknya kafir. Apakah ini berarti ketidakberhasilan Nuh di dalam mendidik anaknya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai hidayah. Yang kedua itu mengenai hidayah. Anak yang lahir dari seorang mukmin itu ada yang menjadi mukmin juga. Apakah karena hidayahnya diberikan Allah sejak dia lahir? Ada juga hidayah itu diberikan dalam perjalanan. Dia orang kafir tapi kemudian karena ada hidayah menjadi orang mukmin. Orang tuanya tapi mukmin juga. Orang tuanya mukmin. Ya. Jadi hidayah ini kapan sih diturunkannya itu? Apakah sejak lahir atau ada juga yang diberikan dalam proses kehidupannya yang tadinya kafir menjadi mukmin? Orang tuanya bisa kafir bisa mukmin gitu ya. Kemudian yang yang ketiga, lupa lagi tadi itu. Ya lah, itu aja dulu. Satu lagi nanti.
Atau yang pertama satu lagi. Oh ya, ingat. Bahwa orang tua yang mukmin, anak yang mukmin, atau sebaliknya anak yang mukmin, orang tua yang mukmin itu dijamin akan dipertemukan di surga. Ketika orang tuanya kafir, anaknya kafir, apa bisa dipertemukan di neraka gitu. Akan bertemu juga di neraka gitu ya. Reuni gitu. Nah, selama ini yang didengar itu ketika dua-duanya beriman akan dipertemukan di surga. Tapi ketika anak dan orang tuanya sama-sama kafir, apakah ada ayat yang menyatakan bahwa mereka juga akan dipertemukan di neraka itu? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, Nabi Nuh itu soleh. Innahu kana 'abdan syakura, itu pujian Allah kepada Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang penuh syukur. Artinya istilah penuh syukur itu berartinya hamba yang soleh ya. Tapi kenapa anaknya, istrinya itu kafir? Bahkan ketika Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan perahunya, kan Nabi Nuh itu kan masih ada upaya untuk menyelamatkan anaknya supaya segera beriman dan kemudian naik perahu. Setelah kemudian Allah menjelaskan innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Artinya sudah itu menjadi pemisah. Nuh selamat, anaknya tenggelam. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu, artinya bukan keluargamu di akhirat nanti. Artinya ada pemisahan, tidak akan pernah berjumpa lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah Nabi Nuh itu orang soleh, mendidik anaknya kafir. Apakah ini bagian daripada kegagalan dalam mendidik anak? Yang harus kita yakini pertama itu adalah Nabi Nuh itu sudah maksimal mendidik anaknya, kaumnya. Tapi di sisi lain, yang namanya hasil itu kan memang hak prerogatif Allah ya. Setelah dididik semaksimal mungkin pun tetap aja di situ ada ujungnya, yaitu adalah hidayah dari Allah. Sama dengan beginilah, sama dengan seorang guru, seorang dosen di kelas mengajarkan materi, kan baru kelihatan dengan maksimal ya, mengajarkan dengan maksimal, baru kelihatan apakah anak ini paham atau tidak, itu kan setelah ujian. Dilihat nilainya, ternyata ada yang baik, ada yang tidak. Tapi kan seorang guru dosen sudah maksimal melakukan, hanya respon dari mahasiswanya boleh jadi ada yang merespon penjelasan dengan baik, mendengarkan, ada yang tidak. Nah ini kalau saya melihat tanda petik kesalahan bukan pada Nuhnya, Nabi Nuhnya bukan, tapi kepada anaknya. Boleh jadi respon anaknya kepada dakwah bapaknya cuek. Makanya kan wa ma'alaika ilal balagh, dan tidaklah engkau kecuali hanya menyampaikan. Respon mad'u, respon objek dakwah itu ya itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Jadi apakah ini pertanda didikan Nabi Nuh itu gagal? Saya melihat dari dua sisi. Kalau gagal diartikan anaknya kafir, ya kegagalan anaknya dalam merespon hidayah. Tapi kalau dikatakan apakah Nabi Nuh berarti lalai mendidik anaknya, ya tidak juga, karena itu sudah dakwah dilakukan secara maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Adakah ayat daripada Nabi Muhammad kau hanya menyampaikan saja, urusan dari mana tidak urusan ikut? Iya betul. Iya betul. Artinya ada dua hal yang berbeda ya, antara mendidik dengan respon yang dididiknya. Yang responnya dididik itu adalah urusan Allah tadi. Urusan kita itu hanyalah menyampaikan tadi. Nah itu yang sudah dilakukan maksimal oleh Nabi Nuh. Tapi kalau saya secara pribadi gini, ngambil pelajaran dari itu semua itu supaya orang tua atau pendidik itu juga tidak kecewa dengan proses yang sedang berjalan gitu.
Yang penting tugas maksimal aja. Kalaupun ada yang masih bawang, masih apa, ya jangankan kita, Nabi Nuh juga demikian. Gitu. Itu artinya ada sesuatu yang memang sisi manusiawinya, kondisi Nabi Nuh yang Nabi pun tetap anaknya adalah yang kafir. Artinya sehebat-hebatnya Nabi Nuh, dia bukan Superman gitu, yang dalam cerita fiktif gitu kan. Ya, itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua siapa tadi? Hidayah. Oh ya, hidayah. Jadi dalam Islam itu ada namanya konsep fitrah. Semua manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya beriman. Kan apa hadis Nabi ya? Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah, suci iman. Nah, fitrahnya itu apa? Tauhid. Karena dalam Quran surat Al-A'raf itu ada dialog antara Allah dengan ruh ya, manusia itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika manusia berada di alam ruh, ada juga mengatakan di alam rahim. Itu Allah tuh sudah bertanya kepada calon manusia ini. Alastu bi rabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhanmu. Makanya kenapa dalam Islam itu bayi yang lahir walaupun bapak ibunya non muslim dihukumi dia sebagai seorang mukmin. Nah, tugas orang tua itu kan sebetulnya menjaga fitrah ini jangan sampai rusak. Makanya ada ulama mengatakan kalau ada seorang bayi lahir kemudian dia dibiarkan hidup di pegunungan sendirian, kemudian tumbuh sendiri, dia pasti beriman, pasti mengenal Allah walaupun tidak didakwahi mengenal Allah. Karena ada fitrahnya tadi. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kemudian ada kok yang memilih jalan bukan Islam. Nah, kedua orang tuanya lah yang merusaknya. Makanya Nabi mengatakan fa abawaihi yuhawidanihi ayunasranihi ayumajisanihi. Keduanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya yang pertama kali membentuk karakter anak itu adalah orang tua. Mayoritas ulama mengatakan boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ahlul kitab di sini itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau baca beberapa kitab tafsir. Artinya kalau saya seorang muslim menikah dengan wanita Nasrani berdasarkan Quran surat Al-Maidah itu boleh. Tapi kan boleh belum tentu baik. Sedekat-dekatnya anak kepada bapak biasanya lebih dekat kepada ibu, dan ibu sangat mempengaruhi keimanan anaknya. Kasus Lydia Kandau dengan Jamal Mirdad, punya anak Naysila Mirdad. Nggak sengaja saya baca tentang ini. Benar sengaja. Punya anak Naysila Mirdad ya. Pernikahan Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau itu sah karena laki-lakinya muslim, istrinya Nasrani. Tapi baik belum sah belum tentu baik, boleh belum tentu baik. Yang kasihan itu anaknya Naysila Mirdad. Kemana dia akan mengikuti ajaran? Besar kemungkinan ikut ajaran ibunya. Makanya sempat kepikiran untuk menyelamatkan. Masalahnya dia hanya nggak mau. Gitu kan, itu jadi kasihan kalau punya anak ibunya non muslim. Walaupun bapaknya muslim, tapi kalau laki-lakinya muslim istrinya Hindu itu tidak boleh karena itu bukan ahlul kitab. Tapi kalau Yahudi Nasrani yang memang bukan murtad ya, bukan muslim murtad, Yahudi Nasrani bukan, tapi memang keturunannya itu silsilahnya itu adalah Yahudi dan Nasrani, itu dibolehkan menurut mayoritas ulama mengutip Quran surat Al-Maidah ayat 5. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, dalam Quran surat At-Tur ayat 21, orang beriman, orang tua dan anak akan dipertemukan. At-Tur ayat 21. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Di Quran surat Al-Mulk, saya ayat berapa ya? Innal ladzina sebentar, Al-Mulk. Kayak YouTube. Sebentar.
ayat ke ayat ke-6. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapatkan azab neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya kalau bapaknya kafir, anaknya kafir, ya semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu dimasukkan. Cuman kan neraka jahanam itu kan luas ya. Tapi mereka bertemu. Nah itu yang jadi pertanyaan, apakah bertemu atau tidak. Tapi saya berpikir gini, kayaknya mereka tidak akan memikirkan iraha ketemuan gitu kan. Sudah paciweh dengan azabnya gitu kan. Boro-boro gitu kan. Boro-boro mikir anak kurang cendelah liur gitu, mungkin gitu. Beda kalau di surga ya wajar ya, sudah mendapatkan nikmat mungkin teringat mana orang tuaku. Tapi kalau di neraka kan tidak, dan tidak ada kesempatan mikir kayaknya ketika di neraka itu. Wallahu a'lam bishawab. Interpretasi pertanyaan ketiga ya. Ya. Kan di dalam keterangan ayat surat Sofat juga itu ada dijelaskan berapa banyak pengikut Nabi Yunus ya, 100, bahkan kata Rasulullah yang lebihnya itu 20.000. Kemudian Nabi Nuh ada pengikutnya hanya 40 lagi 40 warga. Kemudian Nabi Isa juga kaum Hawai. Nah dengan Nabi Musa ini ada keterangan berapa jumlah umat Nabi Musa yang beriman? Tidak ada ya. Karena kan di Quran padahal itu kan Nabi Musa paling banyak disebutkan. Tapi tidak ada penjelasan. Kalau Nabi Nuh jelas 80 ya. 40 laki-laki, 40 perempuan. Itu pun setelah 950 tahun berdakwah. Kan dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Bahasa Quran itu al-fasanatin ila khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950. Berarti usia Nabi Nuh itu kan di atas itu kan. Kan gak mungkin Nabi Nuh lahir langsung dakwah gitu kan. Berwas, wahai orang yang beriman. Pasti kan usia dewasa baru berdakwah. Semakin kesini usia semakin pendek. Tapi kalau Nabi Musa umat yang beriman sampai sekarang sepertinya nggak ada sih penjelasannya berapa. Wallahu a'lam. Yang pasti ya secara pasti tidak ada. Wallahu a'lam. Lagi, yang jelas Israel itu dibahas sekarang. Oh ya, ini di bioskop ada film bagus tentang saya. Cuma penyakit saya nonton bioskop jalan-jalan. Yang pertama tentang tadi hafalan orang Arab ya. Ini kan makanya tadi kenapa standarnya berbeda yang perlu saya. Nah, tapi rasanya tidak mungkin juga semua orang Arab hafal Quran kan? Tidak semua. Nah ini apakah ada yang kurang tepat gitu ya sehingga ke negara lain gitu atau mungkin khususnya ke kita tidak menjadi mungkin zaman saya tidak harus sepertinya tidak harus menghafal Quran gitu. Jadi telat sadar lagi bahwa ternyata walaupun mungkin tidak wajib ya, tapi keutamaan menghafal itu seperti bahkan kan ada yang melarang tidak boleh banyak hafalan gitu kan. Nah ini seperti apa gitu kita menyikapinya. Padahal pasti banyak sekali manfaatnya kalau kita menghafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tentang siratal mustaqim. Tadi kan dikatakan itu tauhid ya, berarti siratal mustaqim itu jalan yang ditempuh para pendahulu kita, termasuk kita sampai nanti meninggal. Tapi kenapa juga ada yang menafsirkan itu nanti setelah rambut dibelah 7 nanti di akhirat gitu. Jadi sebetulnya makna dari siratal mustaqim itu sebetulnya seperti apa gitu. Itu saja, jazakallahu khair. Yang pertama tentang hafalan ya. Memang otomatis ini apa ya, kesimpulan umumnya ya, orang Arab itu hafalannya kuat, tapi bukan berarti pukul rata orang Arab hafalannya bagus semua. Saya punya kawan ketika di Mesir, bukan kawan ya, kenalan, tukang bangunan, Al-Fatihah nggak hafal, nggak bisa. Jadi lidahnya tuh nggak bisa baca Al-Fatihah. Makanya setiap sholat, tapi di satu sisi Allah berikan keterbatasan, tapi di sisi lain ada hikmahnya. Sebelum azan pasti sudah di masjid dia. Saya kadang-kadang memperhatikan ini orang rajin sekali ya, di tengah
terik panas untuk membangun gedung rumah, tapi sebelum azan pasti sudah bebersih dan duduk di saf pertama. Ternyata terbongkar rahasianya, dia jujur, saya tidak bisa baca Al-Fatihah. Dan karena saya tahu diri, akhirnya saya berusaha setiap sholat itu berjamaah dan menjadi makmum. Gitu. Tapi jangan curiga ada orang yang standby setiap sholat di saf pertama, baca ngajar Fatihahnya. Ya mungkin kasusnya beda, itu mengejar pahala oleh itu. Kok ini dia jujur. Saya ketika itu langsung kaget, orang Arab nggak bisa baca Al-Fatihah gitu ya. Itu artinya tidak semua orang Arab itu akrab juga dengan Quran. Tapi secara umum, kalau dipetakan secara umum, memang orang Arab itu hafalannya kuat. Nah, berkaitan dengan hafalan Quran, memang dia tidak wajib, tapi pahala dibalik menghafal Quran itu besar. Kan sesiapa yang orang tua anaknya bisa hafal Quran, nanti anaknya akan mahkota ya di surga kepada orang tuanya. Itu hadis sahih. Apakah anak ini faham dengan hafalannya atau tidak faham, dengan menghafal pun pahalanya besar. Menyimpankan mahkota untuk orang tuanya. Ya kalau disimpan mahkota di kepalanya, otomatis orang tuanya pun termuliakan dengan hafalan anaknya. Makanya kenapa sekarang banyak sekolah yang menjadi unggulannya itu hafalan Quran, orientasinya ke sana. Paling tidak pahalanya terus mengalir bagi pendidiknya juga dan juga bagi orang tuanya. Nah, saya termasuk yang tidak sepakat, yang suka membentur-benturkan antara hafalan dengan pemahaman. Suka ada yang berkata begini, yang penting bukan hafal, yang penting mah fahamnya. Tapi gimana pun juga untuk faham itu butuh keakraban dengan Qurannya, dan akan lebih akrab lagi kalau hafal gitu. Walaupun menghafal bukan perkara yang mudah ya. Jadi jangan benturkan antara pemahaman dengan hafalan. Dua-duanya kalau bisa harus diambil. Hanya memang harus ada langkah prioritas ketika dalam kondisi kita yang lemah. Untuk ngafalin Quran usia tertentu kan berat ya, makanya otomatis orientasinya bukan kepada hafalan, orientasinya adalah kepada memahami sesanggup yang bisa kita baca gitu. Tapi kalau membenturkan secara umum, udah nggak usah ngapalin, yang penting mah paham, itu saya tidak sepakat gitu. Karena akan terasa beda ketika buka baca Quran itu sudah hafal dengan tidak, itu akan beda, akan lebih sempurna kalau hafal Quran. Tapi di sisi lain juga ini ada dua hal yang berbeda antara kemampuan membaca dengan kemampuan menganalisis. Ada beberapa perguruan tinggi yang memberikan beasiswa kepada pelajar SMA yang dilihat dari sisi hafalan Qurannya. Ini kasus empirik ya di lapangan. Ternyata tidak sedikit atau ada beberapa yang hafalan Qurannya bagus, tapi prestasi akademik di kampusnya tidak membanggakan. Nah, makanya kalau buka di internet banyak jurnal-jurnal yang membahas korelasi antara hafalan Quran dengan prestasi akademik. Ternyata tidak ada sinkronnya. Itu dua hal yang berbeda. Hafalan itu memori, kalau akademik itu lebih cenderung kepada analisis. Itu dua-duanya perkara yang berbeda. Makanya hafalan Quran juga, memahami Quran itu aspek analisisnya. Hafalan Quran itu aspek kepada hafalannya. Kalau hafalan Quran dilengkapi dengan pemahaman, itu boleh jadi ada pengaruh kepada prestasi akademik. Tapi kalau hanya hafalan, itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Tapi gimana pun juga, bisa menghafal Quran 30 juz itu bukan perkara mudah, itu perkara berat, makanya pahalanya Allah karuniakan pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, oh iya, silakan Pak. Ada orang Arab, orang Indonesia ke Arab Saudi naik taksi. Sopir taksinya nanya, ini mau kemana? Sopirnya bingung, pokoknya jalan terus, kumaha carana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya ke alamat lu bener gitu kan. Kalau belok-belok buat
jembatan yang nanti di akhirat itu namanya kan sirat ya. Makanya kan ada hadis Nabi tentang sirat gitu. Memang yang siratnya itu memang lurus, dan memang hadis Nabi mengatakan seperti rambut yang dibelah 7. Itu otomatis keselamatnya itu bukan karena ikhtiar melewatinya, tapi karena amal soleh ketika di dunia. Makanya kan Nabi mengatakan ada yang secepat kilat melewatinya, ada yang berjalan pelan, tapi ada juga yang merangkak gitu, tapi ujungnya sampai. Ada yang sampai mendekati surga 3 lalu gitu, masuk ke dalam neraka. Tapi kalau maksud daripada ayat ini tentang wahadainahum siratal mustaqim, kami berikan petunjuk jalan yang lurus. Kalau saya memahaminya itu adalah ketika di dunia, keduanya itu diberikan kitab suci Taurat dan nikmat kenabian, maka otomatis mereka berada di jalan yang lurus. Dan kalau di dunia jalan lurus, ya di akhirat otomatis juga jalan yang lurus, siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.